173. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahihun walakin qawwa Abu Hatim irsalahu. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih dalam bab salat Jumat. Yang lalu, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat jumlah minimal untuk melaksanakan salat Jumat. Jadi pada intinya memang soal jumlah ini jadi perbedaan pandangan di antara ulama. Ada yang mengatakan syarat minimalnya 40 itu kata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang bilang 12 ini mazhab Imam Malik. Kemudian ada yang mengatakan cukup 3 orang, 1 imam 2 makmum itu sudah cukup untuk melaksanakan sholat Jumat gitu. Itu mazhabnya Imam Abi Hanifah gitu. Sekarang kita akan belajar hadis tentang orang yang telat datang Jumatan. Jadi kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau termasuk orang yang paling paling kukuh, paling giat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak pernah ada satu sunnah yang dia dengar kecuali dia kerjakan gitu. Sampai pada satu waktu dia melakukan perjalanan melewati satu pohon. Beliau berhenti sejenak di pohon tersebut, nggak nerusin perjalanan, padahal tidak ada halangan untuk meneruskan perjalanan. Cuman dia berhenti sejenak, dia bilang sekedar melaksanakan sunnah, bahwa saya pernah mendengar Nabi Muhammad SAW pernah berhenti sejenak di bawah pohon ini, begitu. Jadi kuat dalam mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya mestinya juga kita begitu. Jadi ada satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan rutin gitu. Jadi kalau satu hari ini Nabi Muhammad SAW kalau pagi misalnya membuka sholat subuhnya dengan surat apa kita baca gitu. Lalu Nabi Muhammad kalau pakai sepatu kaki kanan dulu ya kita ngikutin. Jadi
ada sunnah yang kita laksanakan setiap hari dari mulai pagi sampai siang begitu. Jadi mesti supaya ada tanda nih, ada tanda kalau kita memang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW gitu. Karena kalau tiba ngaku doang ya semua orang juga ngaku kan, bisa ngaku gitu. Semuanya bisa. Apalagi bentar lagi Maulid ya, tanggal 27 Maulid ya gitu. Ini majelis Maulid makin banyak nih. Tapi kan yang penting bagaimana menghidupi sunnah Nabi Muhammad SAW dalam diri kita, kan begitu. Jadi bukan soal boleh apa enggak boleh Maulid, bukan, tapi soalnya adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu selalu ada di hati kita begitu. Jadi mestinya ada sunnah Nabi yang kita kerjakan. Minimal sholawat lah. Kalau memang badan ini belum cukup mampu untuk mengikuti sunnah Nabi, minimal mulut ini punya rutinan sholawat. Ya kalau orang ngaku cinta sih minimal sholawat 100 sehari. Dibagi aja 5 kali sholat, habis sholat berarti 20 jadi 100 gitu. Karena kalau sholawatnya pas tahiyat doang tuh yang wajib doang gitu. Kan sholawat kita pas tahiyat, dan kita untung orang Syafi'i. Karena di antara 4 mazhab tuh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal aja yang mewajibkan sholawat pas tahiyat gitu. Ya mungkin kalau kita bukan Syafi'i, kita kagak ada sholawatnya seharian itu gitu. Untung ada Imam Syafi'i yang bilang kalau tahiyat wajib sholawat gitu. Jadi harus melaksanakan minimal mulutnya bersholawat. Lagi pagi-pagi nunggu sholawat, nunggu MRT, nunggu Transjakarta, bacanya sholawat gitu. Jadi ini supaya dan ini anugerah gitu. Anugerah terbesar dalam hidup manusia adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka memperbanyak sholawat itu salah satu cara untuk memperbesar atau menarik anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu. Jadi Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka rak'atan, siapa orang yang mendapatkan 1 rakaat min salatil jum'ati, daripada salat Jumat, wa ghairiha, dan selain salat Jumat. Jadi seluruh salat nih kalau dia dapat 1 rakaat bersama imam maksudnya, falyudhif ilaiha ukhra, maka dia tinggal tambahkan rakaat selanjutnya. Artinya kalau salat Jumat kan 2 rakaat. Jadi walaupun orang ini telat dapatnya cuma 1 rakaat, dia tidak perlu nambahinnya, nggak perlu nambahin 3 kayak sholat zuhur 4. Jadi nambahinnya cukup 1 aja. Falyudhif ilaiha ukhra, maka tambahkan rakaat selanjutnya, rakaat sholat Jumat begitu. Wa qad tammat sholatuhu, dan sholatnya telah sempurna. Ini hadis kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an. Ini diriwayatkan rawahu An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wal lafdhu lahu. Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, Imam Daraqutni, tapi lafadznya gini, man adraka rak'atan min sholatil jum'ati, ini punyanya Imam Ad-Daraqutni. Wa isnaduhu sahih, kata Imam Ibnu Hajar, sanadnya sahih. Lakin qawwa Abu Hatim irsalahu, ada gak di situ tulisannya? Lakin qawwa Abu Hatimin irsalahu, bawah ada ujungnya. Akan tetapi dikuatkan oleh Imam Abu Hatim, ini maksudnya Imam Abu Hatim Ar-Razi.
Imam Abu Hatim Ar-Razi ini gurunya Imam Al-Bukhari. Imam Abu Hatim Ar-Razi beliau mengatakan irsal, hadis ini mursal. Hadis ini mursal. Mursal itu maksudnya terputus pada tingkatan sahabat Nabi gitu. Ada jalur yang terputus. Tapi kata Imam Ibnu Hajar ini sahih, hadis sanadnya sahih. Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darqutni hadisnya sahih begitu. Maka karena hadis-hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ad-Darqutni dan juga yang lainnya, maka kata ulama hadis ini jadi dalil, jadi landasan bahwasanya sholat Jumat sah bagi orang yang tidak ikut dengerin khutbah. Jadi ketika orang ada yang telat begitu, datang Jumat pas imamnya udah takbiratul ihram, kan banyak tuh begitu tuh. Kalau di sini sih enggak ya, karena di sini sih Jumatannya dalam kantor. Tapi kalau di masjid-masjid yang biasanya di pinggir jalan tuh, itu kan tukang dagang sama jemaah, banyakkan tukang dagang biasanya tuh kan ya, tukang dagang banyak gitu. Jadi orang ngobrol dulu sambil ngerokok gitu, ngobrol aja. Kerja mas, iya kerja. Katanya lagi banyak polusi, iya ada yang di WFH-in gitu. Ente enggak, kantorannya emang rumah kantor gitu. Pokoknya ngobrol aja. Imam udah khatib udah naik di atas mimbar, makai jajan lagi dia gitu. Rokok berapa nih? Ngerokok lagi gitu. Ini orang yang kayak gini kan faqat lagho, kata Nabi Muhammad SAW. Udah lalai nih. Jadi nggak dapat keutamaan Jumat. Yang ada malah berdosa. Jual beli ketika imam sudah di mimbar itu maksiat. Jual belinya sah tapi berdosa. Ngobrol ketika imam di mimbar artinya sudah di mimbar, itu juga berdosa gitu. Tapi walaupun demikian, kalau kemudian orang ini tahu-tahu dengar qomat langsung matiin rokok masuk masjid, sholatnya sah gitu. Jadi sholat Jumat, maka itu kata ulama, khutbah ini syarat, apa sih bahasa fikih Indonesianya itu, kalau bahasa fikihnya syarat iniqadul Jum'ah. Syarat boleh terselenggaranya Jumat itu ada khutbahnya. Artinya Jumat secara agama sah terselenggara itu kalau ada khutbah. Tapi ada syaratus sihah, syarat sah sholat Jumat bagi kita nih, bagi pribadi-pribadi muslim, itu tidak disyaratkan adanya mendengarkan khutbah. Jadi Jumat secara bahwa dia syiar Jumatannya orang Islam itu mesti ada khutbahnya. Tapi bagi pribadi kita untuk dikatakan sah apa enggak usah sholat Jumat saya, itu tidak ada syarat mendengarkan khutbah. Dan ini pandangan jumhur ulama, pandangan Imam Syafi'i, pandangan Imam Abi Hanifah. Ada ulama lain namanya Zaid bin Ali, mazhab Az-Zaidiyah, dia bilangnya bahwa sholat Jumat sah walaupun orang tidak mendengarkan khutbah begitu. Karena kenapa? Hadis Ibnu Umar ini yang bilang, man adraka sholatan, man adraka rakaatan, siapa yang dapat satu rakaat aja daripada sholat Jumat, maka dia tinggal ngelengkapin sisanya dan sholatnya sempurna. Ini kan di ujung hadis ini dibilangin bahwa hadis ini nih katanya tidak sahih. Jadi walaupun ada pandangan ulama yang mengatakan hadis ini tidak sahih, tapi riwayat ini jalurnya banyak tuh, jadi satu tingkat kan jalur hadis tuh dari mulai Nabi ke sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kan mungkin yang meriwayatkan hadis ini ada 2, ada 3, ada 4 begitu. Mungkin ada, kalau jumlahnya kurang dari 10, ini hadisnya nih namanya ahad. Jadi setiap angkatan sahabat nih kurang 10 itu namanya hadisnya hadis ahad. Tapi ada satu angkatan nih, di angkatan sahabat cuma 2 orang misalnya.
Tapi di angkatan tabiin banyak begitu. Nah, ini namanya apa? Kasurat turuku. Jalurnya banyak. Jadi bisa saja yang dari Ibni Umar ke Fulan bin Fulan ini emang kurang sahih, tapi dari jalur yang lain ini hadisnya sahih. Jadi jalur banyak. Nah, mungkin hadis yang jalur ini tidak disahihkan sebab ada Fulan bin Fulan atau ada keterputusan sanad. Tapi banyaknya jalur yang lain, yang hadisnya sama, ini membuat satu sama lain saling menguatkan begitu. Maka itu hadis ini walaupun ada yang mengatakan mursal tapi tetap dipakai oleh ulama. Kalaupun benar kita bilang nggak sahih, hadisnya nggak sahih, nggak bisa dipakai. Tapi nyatanya ada hadis lain yang mengatakan man adraka raka'atan min salati imamihi. Orang yang mendapatkan satu rakaat bersama sholat imamnya, dan Nabi Muhammad ini nggak nyebutin sholat Jumat apa bukan, pokoknya dapat satu rakaat aja bareng imam, maka sholatnya sah. Artinya sholatnya telah sempurna, tinggal ngelengkapin yang sisanya. Maka kalaupun hadis ini tidak sahih, hadis lain yang mengatakan sholat tanpa disebutin Jumat itu cukup jadi dalil begitu. Jadi pada intinya mendengarkan khutbah ini bukan syarat sah Jumat bagi pribadi muslim, tapi secara Jumat itu syiar, dia wajib adanya khutbah. Artinya kalau ada orang yang lagi khutbah dia tidur begitu, sholat Jumatnya sah apa enggak tuh? Tergantung tidurnya bagaimana tuh. Kalau tidurnya nungging kagak sah sholatnya, karena wudunya batal tuh. Tapi kalau tidurnya duduk begitu, pantatnya nempel tanah, kan wudunya nggak batal. Nah, ketika qomat Allahu Akbar dia dicolek temannya langsung bangun, nah, sholatnya sah karena wudunya nggak batal. Tapi kalau tidurnya sampai nungging gitu kan, awalnya sih duduk, cuman lama begitu. Pala sama pantat lebih rendah pala jadinya tuh. Itu wudunya kagak sah. Orang kayak gini harus wudu lagi. Jadi artinya salat Jumat sah walaupun orang tidak mendengarkan Jumat. Orang yang datang pas takbiratul ihram imam sah. Kalau yang telat sampai lewat satu rakaat, Ustaz, enggak apa-apa. Kata Nabi Muhammad, man adraka raka'atan, siapa yang dapat satu rakaat aja bareng imam. Standar dikatakan dapat satu rakaat gimana Ustaz? Dapat satu rakaat itu ikut ruku bersama imam. Rakaat pertama udah lewat nih, imam berdiri rakaat kedua, baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah imam baca, kalau rakaat kedua biasanya hal ataka al-ghasyiyah, al-ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian udah mau ini baru datang suhuf Ibrahim, kalau hal ataka haditsul ghasyiyah gimana? Inna ilaina ya bahum, kan begitu. Dia baru nyampe Allahu Akbar, pas imam ruku dia juga ikut ruku, dapat satu rakaat. Jadi standar dapat satu rakaat itu bukan ikut berdiri bareng, minimal dia dapat ruku bersama imam, maka dia dapat satu rakaat. Maka kalau dia datang ketika imam sudah takbiratul sudah sami Allahu liman hamidah, nggak dapat gitu. Dia datang Ustaz, cuman imamnya udah lagi proses itu tuh, lagi rukunya udah beres mau ngangkat begitu, dia baru takbir baru ruku. Ini kalau imamnya ngangkatnya rada lamaan, seukuran 3 detik kan ukuran tasbih tuh, dia dapat tuh ruku 3, karena kan tidak dikatakan pindah rukun kecuali setelah dia dapat rukun sempurna. Jadi maksudnya kalau belum berdiri sempurna itu masih ruku jatuhnya tuh. Makmum datang, imam udah mau begitu, dia baru datang, baru ruku. Itu kalau dapat 3 detik aja, karena kan minimal tuma'ninah itu 3 detik. Minimal tuma'ninah itu sekedar bacaan subhanallah. Subhanallah tuh kira-kira 3 detik, 3-4 detik lah biar aman. Imamnya emang rada tua, jadi pas ngangkat tuh pelan tuh 2,
3, 4, sami Allahu, dia bilang alhamdulillah, batal salatnya. Mestinya ngomong sami Allahu liman hamidah. Kalau dia bilang alhamdulillah, batal. Berarti dia baca bacaan yang bukan bacaan sholat gitu. Mestinya jangan alhamdulillah gitu. Mestinya sami Allahu liman hamidah gitu. Jadi kalau dia dapat ruku bersama imam, dapat satu rakaat. Orang yang dapat ruku doang Ustaz dapat satu rakaat. Karena memang begitu hadisnya, man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang dapat satu rakaat dapat satu salat. Wa man adraka ruku, dan siapa yang dapat ruku bersama imam faqad adraka raka'ah, maka dia dapat satu rakaat. Ini juga hadis berlaku untuk salat lain atau dalam kondisi lain. Misalnya dalam kondisi ya kayak salat zuhur, salat asar. Salat zuhur, salat asar, misalnya asar itu kan ada namanya waktu ikhtiar sama waktu karaha. Waktu ikhtiar tuh waktu di mana bayangan udah sama 2 kali seperti bendanya. Jadi panjang bendanya 30 cm, bayangannya udah 60 cm, itu udah mau bentar lagi masuk maghrib, udah 2 kali ini. Itu waktu ikhtiar. Tapi emang dia ditunda-tunda sampai menjelang sholat terbenam matahari waktu maghrib gitu. Maka ketika dia sholat asar dan dapat ruku, Allahu Akbar, dibaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, baca selesai Fatihah, Allahu Akbar, kemudian dia ngangkat sami Allahu liman hamidah, masuk waktu maghrib, sholat asarnya sah. Karena dia udah dapat satu rakaat. Kalau dapat satu rakaat berarti dapat satu sholat. Gimana biar dapat satu rakaat? Minimal dapat satu ruku. Gitu. Begitu juga imam. Ini Jumatan kita datangnya telat, imam udah rakaat kedua. Maka orang yang datang bersama ketika imam sedang ruku dan ikut ruku bersama imam, sholatnya sah. Gitu. Tapi kan tentu ini tidak berarti hadis untuk kita meninggalkan khutbah begitu. Kalau kagak ada yang mau dengerin khutbah ya Jumatan juga kagak sah, kan syarat minimal yang dengerin 40 kan ya. Udah lantar aja lah kata Ustaz, dapat satu rakaat aja sah Jumatan mah gitu. Ini kagak paham jadi mas. Kayak kayak kemarin puasa Muharram. Katanya puasa Muharram kudu tambah hari 9 Ustaz. Iya hari 9. Emang kenapa? Soalnya tanggal 10 Muharram tuh puasanya orang Yahudi. Dulu Nabi Muhammad bilang orang Yahudi itu tanggal 10 puasa begitu. Terus kita tanggal 9 kita tambahin. Iya. Kalau nggak bisa gimana Ustaz? Ya tambahin tanggal 11. Jadi 10-11 iya. Yang bagus kan 9-10-11 begitu. Itu 11 ya supaya beda aja. Ya kalau gitu saya sekalian biar benar-benar beda sama Yahudi, saya kagak puasa dah gitu. Jadi tanggal 9 kagak, 10 enggak, 11 enggak. Ini kan parah ini. Iya. Ini kata Ustaz, salat Jumat asal dapat satu rakaat aja sah itu salatnya gitu. Jadi nyantai aja, enggak usah buru-buru. Lagi juga surga gede banget kalau buat gue doang makan gitu. Ada ngomong gitu. Nanya itu kagak benar gitu. Justru ini disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai bentuk kerahiman, karena di antara umatnya banyak yang punya kesibukan. Nah jangan sampai kesibukan itu orang jadi putus asa. Orang kayak gua nih dagang mulu, kerja mulu, konveksi mulu, apa iya Allah terima ibadah gua gitu. Udah telat kayak gini males lah gitu kan ya, udah orang udah pada rame dia masih di rumah, malu gua diliatin orang, enggak ada. Padahal kalau dia datang Allah terima itu sah walaupun cuma dapat satu rakaat begitu. Ini memang pandangan mazhab Imam Abi Hanifah, ada Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Tapi ada pandangan mazhab lain namanya mazhab Al-Hadawiyah. Hadawiyah ini nggak ada kalau di Indonesia. Hadawiyah ini salah satu sempalan daripada kelompok Syiah.
Jadi beliau mensyaratkan bahwasanya orang sholat Jumat itu tidak sah kecuali dia mendengarkan khutbah, walaupun mendengarkannya cuman sedikit. Begitu. Jadi hadis yang tadi memberikan kita solusi sekaligus harapan bahwa setelah-telatnya orang ke Jumat jangan sampai telat 1 rakaat terakhir gitu. Berarti nanti pas dia berdiri dia ngelengkapinnya 1 rakaat. Niatnya Jumat begitu. Yang penting dapat satu rakaat begitu. Salat yang lain juga sama, salat zuhur, salat asal dapat 1 rakaat aja bersama imam, ikut berjamaah. Kalau datang pas imamnya udah tahiyat akhir, ini bagusnya duduk ikut tahiyat akhir atau entar aja, karena kita udah pasti nggak dapat jamaah, artinya nggak dapat rakaat bersama imam. Kata ada ulama namanya saya lupa tuh Imam Asy-Syirbini kalau nggak salah di Mughnil Muhtar, kondisi seperti itu bergantung kepada kondisi orang yang datang. Kalau dia sendirian, ini sholat apapun nih, Jumatan apa enggak Jumat, kalau dia datang pas imam tahiyat akhir, kalau dia sholat sendirian, kalau dia datang sendirian, yang paling baik bagi dia itu ikut imam. Jadi dia takbir langsung duduk begitu. Artinya ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, fama wajadtum imam fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Bagaimanapun kalian mendapati imam, salatlah ikuti imam. Imam lagi i'tidal, masuk salat i'tidal. Imam lagi sujud, masuk salat ikut sujud. Gitu. Ini juga sama nih. Ketika imam tahiyat akhir, masuk salat ikut langsung tahiyat. Cuman karena dia udah enggak dapat Jumat, niatnya niat zuhur begitu, dan itu tidak ada masalah perbedaan niat antara imam dan makmum. Tapi kalau dia berdua atau bertiga, kondisi berjamaah satu sholat itu lebih utama dibanding dapat jamaah cuman semet doang, itu membaca tahiyat gitu. Itu juga imam udah sholat Ibrahim tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu, bersemet banget itu. Jadi berjamaah satu sholat penuh dengan temennya tuh yang baru datang dibanding ikut cuman secuil dah, itu lebih baik berjamaah satu sholat penuh. Makanya kondisinya begitu. Kalau dia datang ada temennya, ntar dah tunggu assalamualaikum kita sholat berjamaah. Tapi kalau dia sendirian ikut imam itu yang lebih utama, seenggaknya dapat fadilah jamaah begitu. Itu tentang orang yang telat sholat Jumatnya. Ini hadis yang selanjutnya nih, hadis tentang kondisi khatib. Ini kita bacanya di pertemuan akan datang aja. Masih ada beberapa menit nih. Kalau mau bertanya silahkan. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Soal yang tadi atau hadis yang lain ya silahkan. Yang telat sampai tahiyat itu berarti konteksnya sholat Jumat itu berarti nanti misal lebih dari 1 orang itu berjamaahnya sholat Jumat atau sholat zuhur? Berjamaahnya sholat zuhur. Dia kalaupun dia telat sendiri niatnya niat zuhur. Kalau dia berdua niatnya sholat zuhur juga. Karena Jumatan sudah tidak lagi didirikan untuk 2 orang ini. Tidak ada syarat Jumatnya, nggak ada. Syarat 40 nggak ada. Begitu syarat khotibnya juga nggak ada. Begitu. Maka itu kalau dia datangnya berdua, sebaiknya jangan ke masjid dah gitu. Kalau dilihatin orang kagak enak gitu. Tergantung. Dia meninggalkan Jumat itu hukumnya sama seperti meninggalkan sholat pada umumnya. Kalau dia meninggalkan dengan uzur kan salah satu uzur itu kan tidak tahu. Kata Nabi Muhammad SAW, rufi'a ummati al-khata'u wa nisyanu wa ma ustukrihu alaihi. Diangkat daripada umatku itu diangkat dosa pertama al-khata', kagak tahu.
Saya kagak tahu Ustaz, ini jam sekian gitu. Wan nisyanu, lupa. Orang lupa kagak ada dosa. Wa ma ustukrihu alaihi, dan orang yang dipaksa. Maka kalau dia meninggalkan Jumat, artinya dia telat itu datang Jumat sebab karena enggak tahu, lupa kalau ini hari Jumat, atau dia dipaksa oleh orang yang punya kuasa di atasnya untuk tetap di jam tertentu sehingga telat, ya enggak ada dosa. Cuman untuk sholat Jumatnya udah nggak bisa. Maka sebagai kewajiban, jadi dari kewajiban Jumat kembali kewajiban asal yaitu zuhur begitu. Tapi kalau dia datang seperti itu karena emang sengaja begitu, entar aja begitu, nyantai aja dapat surokat juga sah gitu. Diintar-entarin ternyata pas datang imamnya udah baca doa gitu. Baca doa sholat. Ya berarti dia berdosa atas mengabaikan kewajiban Jumat begitu. Cuman sholat zuhurnya tetap wajib, karena kewajiban sholat itu tidak gugur karena sebab dia lupa, sebab itu kewajibannya. Yang jadi masalah kan apa motif meninggalkannya gitu. Kalau meninggalkannya karena yang tadi kita sebut, lupa, tidak tahu, dipaksa dan sebagainya, itu dimaafkan begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.